Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kehidupan, dan insyaallah pada beberapa hari yang akan datang kita akan segera bertemu dengan tamu yang agung. Ramadan Karim, Ramadan bulan yang penuh kemuliaan, Ramadan bulan yang penuh maghfirah, Ramadan bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa semoga kita dipertemukan Ramadan dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, penuh keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah hilalu khairin wa rusydi. Allahumma ya Allah, temukanlah kami dengan Ramadan dalam keadaan penuh keimanan. Temukanlah kami dengan Ramadan dalam keadaan aman. Temukanlah kami dengan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Temukanlah kami dengan Ramadan dalam keadaan penuh keimanan, takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam kita adalah Islam yang kuat. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam sebuah firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuan utamanya apa? La'allakum tattaqun. Al-maf'ulu li ajlihi li kutiba. Maf'ul li ajli dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kutiba adalah la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahkota takwa inilah menjadi tujuan utama kita, puncak di sela-sela kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tujuan utamanya adalah bertakwa. Sahabatku, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa ini adalah ittiqaul ma'asi. Takwa ini adalah menjaga diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang kita lakukan selama perjalanan di bulan Ramadan ini untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pasti penuh dengan perjuangan. Maka dari itu, man arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang tahu, mengerti, faham jauhnya sebuah perjalanan, maka dia akan mempersiapkan diri. Apa hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan? Yang pertama adalah al-isti'dad an-nafsi, mempersiapkan psikis kita. Kita harus siap bahwa nanti kita akan menghadapi 1 bulan penuh. Kita akan menghadapi 30 hari paling tidak, atau 29 hari, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita, mendidik kita untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan yang tujuan utamanya adalah menguatkan nafsiyah kita. Maka kita siapkan dari awal ini. Kemudian yang kedua adalah al-isti'dad al-ilmi, mempersiapkan ilmu. Mari sebelum datangnya bulan Ramadan kita siapkan bekal ilmu kita. Ibadah ini perlu ilmu, maka kita harus mempersiapkan ilmu bagaimana melaksanakan ibadah ini dengan sebaik mungkin. Puasa ini hakikatnya adalah ibadah personal kita. Sekalipun kalau kita lihat secara general, secara umum, puasa ini dilaksanakan bersama-sama. Tapi karena la'allakum tattaquna ini personal, hadiah, anugerah yang akan didapatkan secara personal, maka sungguh ini merupakan tarbiyah zatiyah,
pendidikan secara personal dari Allah Subhanahu wa taala, dan urusannya pun juga urusan personal antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka isti'dad al-ilmi, isti'dad an-nafsi juga sifatnya personal juga. Maka dari itu, kumpulkan ilmu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Ilmu tentang puasa, misalkan apa yang dimaksud dengan puasa, al-imsak anil muftirat, menjaga diri dari segala hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Apa yang membatalkan puasa? Makan, minum, ya. Kemudian juga berhubungan suami istri, juga melakukan hal-hal yang lain yang secara fikih hal tersebut dianggap sebagai hal yang membatalkan puasa, ya. Muntah dengan sengaja dan lain sebagainya. Kita baca di dalam kitab-kitab fikih tersebut. Sahabatku, saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain isti'dad an-nafsi, isti'dad al-ilmi, juga al-isti'dad al-mali. Isti'dad, persiapan apa yang seharusnya kita persiapkan terkait dengan kebutuhan maliyah, harta kita. Di dalam ibadah puasa, paling tidak kita harus menyiapkan buka puasa dan sahur juga. Tapi pun demikian, ini bukanlah hal yang inti ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Hal yang paling inti adalah mempersiapkan kesiapan jiwa kita melaksanakan amal-amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kemudian sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal lain yang harus kita persiapkan. Ini persiapan personal masing-masing. Kita juga akan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan persiapan yang sifatnya ailiyah, persiapan yang sifatnya keluarga kita, sahabat kita. Jika kita mempunyai keluarga, maka persiapkanlah keluarga kita untuk menyambut bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang datangnya bulan Ramadan, beliau seringkali mengumpulkan sahabat-sahabat beliau, kumpulkan di masjid. Kemudian beliau berkhutbah, "Ayyuhan nas, qad ja'akum syahrun 'azim." Wahai manusia semuanya, telah datang kepada kalian bulan yang sangat agung. Kemudian beliau paparkan apa yang dimaksud dengan bulan yang sangat agung itu. Ini faktanya dalam kehidupan Rasulullah. Rasulullah mengumpulkan para sahabat yang lain, memberitakan, menginformasikan, informasikan tentang datangnya bulan yang agung ini. Diilustrasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya bahwa bulan yang agung ini adalah bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga penuh pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diinformasikan kepada masyarakat. Kita juga bisa menginformasikan secara personal ataupun secara komunitas kepada mereka, diinformasikan semuanya untuk mempersiapkan masing-masing. Karena kalau tidak dipersiapkan, tentunya akan menjadikan bulan Ramadan ini seperti bulan-bulan yang lain. Padahal sahabatku, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam satu tahunnya, fa inna lillahi nafahatun fid dahri, mempunyai nafhah, memiliki musim, memiliki musim yang di situ Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan ketika seorang hamba menghadapi musim tersebut. Bulan Ramadan adalah musim ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pada hari-hari yang biasa kita jalani bersama, ketaatan kita mungkin terbatas oleh waktu. Tapi ketika di bulan Ramadan, ketaatan kita full time, satu hari penuh, 24 jam. Bahkan bukan hanya satu hari, 24 jam dikalikan 29 hari, dikalikan atau 30 hari. Ini full time, sampai satu bulan penuh. Ini luar biasa. Nafahatun. Dan itu hanya terjadi dalam bulan Ramadan.
tidak terjadi pada bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itu bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Musim itu hanya ditentukan satu kali di dalam satu tahun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi nafahatun fid dar. Musim yang luar biasa ini harus kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meraih keberkahan, meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang bisa memanfaatkan musim ini dengan sebaik-baiknya, maka dia akan beruntung. Barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan musim ini dengan sebaik-baiknya, maka dia akan rugi. Khasira man khasir wa rabiha man rabih. Rugilah mereka yang rugi dan beruntunglah mereka yang beruntung. Jadikanlah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Siapakah orang yang beruntung? Adalah orang yang mempersiapkan untuk menghadapi, menjalani ketaatan di bulan Ramadan ini. Sahabatku, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi lain bulan Ramadan yang akan kita jalani besok adalah bulan yang istimewa, yang keistimewaan ini Allah pilihkan di tahun ini, bukan di tahun-tahun yang sebelumnya. Bahkan mungkin wallahu a'lam bissawab, mungkin tidak akan terjadi pada tahun-tahun setelah ini. Karena apa? Kita sendiri merasakan bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih musim ketaatan ini di tahun ini. Karena kita menghadapi bersama satu ujian yang satu sisi mungkin berat, tapi sisi lain kalau kita renungi bersama, sesungguhnya ini ujian yang merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghadapi musibah COVID-19 ini. Ini bukan bencana yang kemudian meruntuhkan semua sendi-sendi keimanan kita sehingga kita tidak lagi bersemangat untuk melaksanakan ketaatan. Tapi bagi orang yang beriman, ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin naik level keimanannya, semakin yakin, oh disinilah Allah akan menaikkan derajat, menaikkan level keimanan ketakwaannya, akan menghargai, menganugerahkan yang terbaik buat hambanya. Maka musim Ramadan tahun ini jadikanlah sebagai Ramadan yang istimewa buat kita semuanya. Sahabatku, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali kita hanya bernostalgia di tahun ini, betapa indahnya melaksanakan ketaatan berupa sholat tarawih berjamaah, kemudian juga tadarus berjamaah, kemudian juga berbuka bersama, atau barangkali juga sahur bersama, qiyamul lail bersama, iktikaf bersama di tahun-tahun sebelumnya. Tapi di tahun ini subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan ingin kita memfokuskan kepada diri kita masing-masing, kembali kepada tarbiyah zatiyah tadi, bahwa ketaatan itu sesungguhnya engkau sendiri yang tampakkan. Tidak perlu selamanya harus dengan orang lain, tapi bagaimana engkau mempertahankan ketaatan itu di rumahmu sendiri, bersama dengan keluargamu, bersama dengan anak-anakmu, bersama dengan istrimu, bersama dengan kerabatmu di rumahmu sendiri. Subhanallah. Inilah hikmah di antara yang kita bisa petik Ramadan di tahun ini. Maka tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Nikmatilah Ramadan tahun ini dengan penuh kegembiraan. Kita saling menyemangati dalam meraih pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau kita bayangkan betapa banyak nanti waktu yang kita gunakan untuk tadarus bersama dengan keluarga, untuk qiyam bersama dengan keluarga, untuk saling menasehati bersama dengan keluarga, untuk buka bersama dengan keluarga, untuk sahur bersama dengan keluarga. Subhanallah. Coba dievaluasi, kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Barangkali kita tadarus, tapi bersama dengan siapa? Dengan jamaah yang lain, ya, di musola. Bagaimana dengan anak-anak kita? Bisa jadi tadarus, bisa jadi tidak.
Bagaimana dengan istri kita? Wallahu alam. Bagaimana dengan kerabat kita yang lain? Wallahu alam. Tapi tahun yang ini istimewa, subhanallah. Allah berikan kepada kita waktu yang istimewa. Sahabatku, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, barangkali itu sebagai pembuka buat kita semuanya, agar kita betul-betul sadar bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, sangat mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Baik, sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa pertanyaan yang masuk kira-kira ya ke line kami. Pertanyaan yang ini berkaitan dengan bagaimana kita mengisi bulan-bulan Ramadan ini. Coba saya bacakan ya sekilas terkait dengan pertanyaan tersebut. Yang pertama, ini tidak disebutkan namanya ya. Bagaimana peran kita sebagai milenial ketika di bulan Ramadan masih mengalami wabah pandemi COVID-19? Padahal biasanya Ramadan sebelumnya sering banyak mengadakan kegiatan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya ini Ramadan bukan milik milenial saja ya. Ramadan ini milik semuanya. Barangkali kaum milenial mungkin merasa kehilangan sahabat-sahabat yang lain karena begitu aktifnya di saat Ramadan sebelumnya mengadakan kegiatan bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi pada tahun ini ternyata Allah takdirkan tidak bisa melaksanakan kegiatan atau mensyiarkan Ramadan dengan sahabat yang lain di luar. Jadi kembali kepada tadi yang saya singgung di depan, bahwa sesungguhnya fokus utama ketaatan yang harus kita bangun adalah keluarga. Maka kalian sebagai kaum milenial, mari kita bangun kegiatan-kegiatan yang sifatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga kita. Tidak perlu bersedih, tidak perlu gundah ya, tidak perlu merasa kecewa ya. Karena ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ketika Ramadan tahun ini dalam bentuk ketaatan yang mungkin sifatnya kita bisa sampaikan kepada yang lain. Contoh misalkan kalian, kalau kaum milenial kan biasanya proaktif ya, dan juga kreatif ya. Nah, sekarang bagaimana cara menaikkan kreativitas ini yang nilainya adalah ketaatan? Ya, mungkin membuat sebuah quote-quote yang sifatnya menyemangati teman yang lain ya. Buatlah quote itu ya. Ambil dari Al-Quran, ambil dari hadis, nasihat-nasihat ulama untuk saling menyemangati menjalankan ibadah di bulan Ramadan ya. Atau menulis apa yang nanti bermanfaat kepada teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain ya. Banyak sekali yang bisa dilakukan sesungguhnya. Bersama keluarga juga begitu. Kalau di luar itu mempelopori kegiatan di musola, kalau di rumah kaum milenial itu mempelopori kegiatan dan aktivitas di rumah harusnya. Nah, gitu. Sekira itu ya, para kaum milenial ya. Gak usah bersedih. La tahzan wala taqlaq. Kemudian yang lain ada yang bertanya apa saja kegiatan ibadah dan kemasyarakatan yang aman dilakukan selama pandemi COVID ya. Jadi kalau datang bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, kita mungkin sudah ada agenda ya di musola atau di masjid ya, agenda bersama dilakukan secara bareng-bareng ya. Kegiatan ibadah yang bisa dilakukan tentunya kembali ke tadi, ini sifatnya kepada keluarga ya, sifatnya pada keluarga. Tadarus bersama dengan keluarga ya. Tadarus bersama dengan keluarga, juga qiyam bersama dengan keluarga, tarawih bersama dengan keluarga, sahur bersama, buka bersama dengan keluarga. Bagaimana dengan orang lain? Bisa juga bersama ya. Bersama dalam arti sama-sama berbuka
tapi di rumah masing-masing, sama-sama sahur di rumah masing-masing, ya, sama-sama tadarus tapi di rumah masing-masing. Ketika datang waktunya tadarus, ingatkan, halo, bagaimana di situ di rumah, sudah siap tadarus bersama, ya, sudah melaksanakan buka puasa bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, atau dengan cara yang lain mungkin juga bisa saling berbagi buka bersama, ya, saling berbagi buka bersama lewat tetangga kita, ya, kita kirimkan apa yang kita masak pada hari itu pada tetangga kita. Atau kita yang jauh pun juga bisa, ya, gosen juga bisa sekarang, ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Hal yang lain mungkin panitia masjid juga, ya, panitia masjid ini sekalian pertanyaan masuk yang lain juga, ya, bagaimana cara tetap memperdayakan memakmurkan masjid selama bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19, ya. Tentunya social distancing atau physical distancing ini masih tetap harus kita perhatikan, ya. Ya. Cara untuk memakmurkan tidak perlu banyak orang. Yang penting masjid yang biasanya membagikan buka bersama bisa dibagikan sebelum datang buka bersama, diantarkan ke rumah orang-orang yang membutuhkan, atau dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di jalan, dengan tetap memperhatikan kesehatan, ya, memperhatikan jaga jaraknya, ya, antara satu dengan yang lainnya. Bisa tetap mengadakan berbagi buka tapi tidak berbuka bersama, ya, berbagi buka. Atau juga sekarang adalah zaman teknologi, ya, sekarang zaman teknologi, antara takmir masjid satu dengan takmir yang masjid yang lain masih bisa berkomunikasi, masih bisa tadarus bersama. Caranya bagaimana? Tadarus bersama lewat Zoom, ya. Nah, semuanya dibuka Zoom-nya, ada yang menjadi moderator, ya, ada yang memimpinnya, kemudian nanti ketika membaca ada yang membetulkan dan sebagainya. Saya kira tidak ada celah yang tertutup untuk melaksanakan ketaatan, sekalipun secara umum mungkin berbeda, ya, waktunya berbeda, musimnya berbeda, keadaan dan kondisinya, ya. Jadi masjid itu tetap makmur. Fisiknya kita tinggalkan, kita tidak mungkin ke masjid, tapi rohnya kita hidupkan. Nah, di situ, ya, sama-sama menghidupkan antara takmir masjid, ya. Saya kira tadi milenial juga bisa melaksanakan hal seperti itu, ya. Kemudian juga Ramadan di tengah wabah corona, siapa saja yang boleh tak puasa? Ini kayak bahasa Malaysia, boleh tak puasa. Nah, yang tidak boleh puasa, ya. Orang-orang yang tidak dibolehkan berpuasa tentunya diantaranya adalah orang yang sakit, ya, yang sakitnya mungkin tidak diharapkan kesembuhannya. Ini tidak perlu berpuasa. Caranya apa? Caranya dengan membayar fidyah nanti, ya. Dia tidak perlu berpuasa, tapi cukup membayar fidyah sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya, ya. Berapa ukurannya? Ya, ukurannya adalah sekitar 600 gram, ya. 600 gram, ya. Satu mud, ya, satu mud 600 gram, ya. Tinggal nanti dikalikan, ya. Atau juga yang lain, yang haid, ya. Yang haid tidak boleh berpuasa. Wanita yang haid tidak boleh berpuasa. Kalau wanita yang haid tidak puasa tapi nanti menggantikannya di hari yang lain, ya. Begitu juga ibu yang hamil yang khawatir dengan kehamilannya, ibu yang menyusui yang khawatir dengan anaknya, ya, jika ditinggalkan berpuasa, ya. Ini juga boleh untuk tidak berpuasa. Atau juga orang yang dalam keadaan perjalanan jauh, ya, perjalanan jauh yang mungkin melelahkan, ya, ini boleh tidak berpuasa, tapi nanti harus mengganti di hari yang lain. Sekira itu, ya, terkait dengan orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, ya. Masih ada lagi tapi mirip-mirip ini pertanyaannya. Bagaimana tips dan trik menjalani serangkaian ibadah bulan Ramadan selama pandemi COVID-19? Saya kira mirip-mirip tadi. Intinya kita sesuaikan kondisinya. Kondisi kita adalah karena fokusnya adalah menjaga jarak, ya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
dengan kasih dan sayangnya sudah memberikan fasilitas ya. Ilmu pengetahuan ini sudah bisa ya menghilangkan rasa kangen kita, rindu kita untuk menjalani ketaatan bersama lewat teknologi ini ya. Tetap bisa tadarus bersama, tetap bisa melaksanakan ya kegiatan yang lain ya, tetap bisa untuk saling mendengarkan tausiah dari ustadz, dari penceramah yang lain lewat media ya, media sosial insyaallah. Baik sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi ya yang mungkin sudah kami jawab semuanya insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita ya, memberikan kesabaran kepada kita, memberikan menganugerahkan, mencurahkan rahmat kepada kita nanti, dan kita bisa menjalankan puasa kita di bulan Ramadan dengan sebaik mungkin ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, terakhir saya sampaikan bahwa tujuan utama tadi ketika kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun ya, agar kalian bertakwa. Dan ruh dari takwa adalah karena seorang hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ketika seorang hamba dekat dengan Allah dengan melaksanakan segala macam ketaatan tersebut, maka ingat Allah akan memberikan keajaiban kepada sang hamba tersebut. Dan keajaiban itu hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil ya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku ya, dengan nawafil ya, dengan ibadah-ibadah tambahannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia keutamaan dan keistimewaan. Apa di antara keistimewaannya? Mata kita yang melihat, telinga kita yang mendengar ya, kaki kita yang melangkah, tangan kita yang bergerak ya. Semuanya akan disupport oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah akan dekat dengan kita. Ketika kita minta, maka Allah akan memberikan permintaan kita. Ketika kita minta tolong, maka Allah akan menolong kita semuanya. Subhanallah. Ini adalah keistimewaan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistimewaan ini pada kita semuanya, dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang istimewa buat kita semuanya, dan kita meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab, wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.